Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kuta Utara, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena pada kesempatan kali ini saya dapat membacakan pidato secara daring dari rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan baca pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilo Komang Indah Trisaka Dewi yang merupakan perwakilan dari kelas 8J. Adapun pidato yang akan saya bacakan yang bertemakan kehidupan di era new normal. Tahun lalu, tepatnya 2019, dunia dihebohkan oleh sebuah virus yang bernama coronavirus atau COVID-19. Dunia pun mempertanyakan asal dari virus ini dari mana. Hingga para ahli pun melakukan penelitian dan menemukan bahwa virus ini berasal dari sebuah pasar hewan di Wuhan, Cina. Virus ini tidak hanya menyebar di Cina, melainkan ke seluruh dunia, mulai dari benua Amerika, Eropa, dan negara-negara di Asia lainnya. Hingga COVID-19 pun diperkirakan telah sampai di Indonesia pada awal tahun 2020. Dan untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo melakukan pengumuman mengenai warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Mulai saat itu, pasien COVID-19 pun terus bertambah secara terus-menerus dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, yang masing-masing memiliki latar belakang penyebaran yang berbeda-beda. Setelah kita sudah berbulan-bulan saja hanya diam di rumah akibat COVID-19, maka ada banyak masalah yang ditimbulkan di dalam lingkungan masyarakat, mulai dari masalah dalam bidang ekonomi dan lain-lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, pemerintah berusaha untuk melakukan suatu fase, yaitu yang disebut sebagai fase new normal. New normal ini adalah suatu tindakan dan perilaku masyarakat yang melakukan suatu kegiatan seperti semula, namun dengan kegiatan rutinitas yang berbeda dari sebelumnya, yaitu bisa dikatakan sebagai suatu yang baru-baru saja kita lakukan, kebiasaan baru. Setelah kita sudah melakukan fase new normal, oleh karena itu kita pasti bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita di luar, dan pemerintah telah berencana untuk membuka tempat industri sebagai lowongan pekerjaan bagi masyarakat dalam keadaan pandemi seperti saat ini, agar masyarakat dapat menemukan tempat kerja dan pekerjaan yang baru. Karena masyarakat banyak mengeluh bahwa pada keadaan seperti ini dia sangat susah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah juga membuka mal, pasar, toko-toko, tempat ibadah, dan membuka sekolah. Sekolah hanya dibuka yang berada di wilayah zona oranye dan kuning, sementara yang berada di zona merah belum diperbolehkan buka oleh Menteri Pendidikan. Tapi ini tidak bersifat memaksa, terutama untuk sekolah yang berada di zona oranye dan kuning. Jadi tergantung sekolah jika ingin membuka sekolah dan melakukan pembelajaran secara langsung agar lebih efektif. Namun jumlah siswa pun tetap dibatasi. Walaupun sudah berada di masa new normal ini, kita bisa keluar-keluar, bukan berarti kita bisa melupakan protokol-protokol kesehatan yang ada. Namun, kita harus lebih memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang diantaranya, 1. Menggunakan masker. Gunakan masker medis yang memiliki 3 lapisan agar udara yang disaring itu lebih maksimal. Saat ini penggunaan masker scuba sudah tidak disarankan pemakaiannya karena tidak memiliki daya saring udara yang cukup maksimal. Kedua, menggunakan face shield. Menggunakan face shield jika berada di dalam ruangan tertutup dan dipenuhi oleh banyak orang, karena virus ini dapat menyebar melalui droplet. Namun para ahli mengatakan jika hanya menggunakan face shield saja kemana-mana itu kurang efektif, karena udara dapat masuk lewat atas dan lewat bawah. Jika menggunakan face shield, gunakanlah masker juga agar lebih maksimal. Selanjutnya, membawa produk pembersih tangan
seperti cuci tangan, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tisu basah, dan lain-lainnya. Namun usahakan agar mencuci tangan terlebih dahulu. Jika tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer, tisu basah, dan lain-lainnya. Keempat, harus tetap menjaga jarak antar sesama dan hindari gerombolan-gerombolan orang. Yang tidak kalah pentingnya, pada saat keadaan seperti ini kita dituntut agar bisa menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan. Yang diantaranya pertama, pola hidup sehat. Pola hidup sehat sangat penting, yaitu diantaranya rajin makan sayur-sayuran yang banyak, makan buah-buahan yang banyak, minum air putih yang banyak, tidur dan istirahat yang cukup, dan jangan lupa jangan suka begadang di malam hari. Yang kedua, membawa alat-alat makan sendiri seperti sendok dan garpu jika ingin makan di tempat itu. Mengusahakan agar bawa pulang atau take away. Yang ketiga, rajin berolahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Olahraga di rumah saja sudah sangat cukup, tidak perlu pergi ke tempat-tempat olahraga lainnya di luar. Di rumah saja sudah sangat cukup. Nah, kegiatan-kegiatan tadi memanglah terlihat mudah, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum bisa melakukannya dengan benar dan tepat. Intinya, kita hanya harus melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat secara disiplin. Jika hanya dilakukan oleh sedikit orang, maka resiko penyebaran COVID-19 bisa bertambah. Intinya, tetap berjuang menjaga diri sendiri, keluarga, orang-orang di sekitar kita, agar terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa mengingatkan mereka betapa pentingnya protokol-protokol kesehatan yang perlu dilakukan. COVID-19 nyata, namun bukan berarti kalian harus panik, cemas, atau yang lain-lainnya. Tetaplah tenang, karena para petugas medis garda terdepan akan terus berusaha dalam melakukan percepatan penanganan COVID-19. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Sekian pidato dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.